Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sedulur-sedulur di Ustadz Dono Official Channel, kemudian juga Haji Hasan Bisri BFC, Mbak Devi, Ustadz Abe, Abi, Pak Ahmad, semuanya teman-teman. Alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa nge-vlog lagi. Ini kita sekarang mau bahas masalah yang lagi dibilang viral, udah viral 2 tahun udah viral ya sebenarnya ya. Rajin lagi. Tapi beberapa belakangan waktu ini mencuat kembali yaitu tentang COVID-19 nih teman-teman semua. Ada sekitar 1 bulan ini ya, Ustaz ya? Hampir. Naik lagi kasusnya bertambahnya signifikan sekali, 2.000, 4.000, 17.000, banyak lah pokoknya datanya saya nggak terlalu paham. Cuman beritanya memang sudah luar biasa kemana-mana, bahkan di Cibubur pun di Dekat-dekat kita ya. yang masuk wilayah Jakarta Timur tuh, kan Cibubur ada sebagian Jakarta Timur deh. Salon tutup lagi, tempat makan tutup lagi ya. Mall tetap buka, nggak kayak dulu banget waktu awal Covid yang tutup, kemudian Tapi sampai jam 5 doang ya? sampai jam 5 Bioskop tutup Mas Bobi? tutup. Aduh ya Allah, padahal udah seneng banget itu bisa dibuka lagi. Tapi ya sekarang memang harus begini terjadinya. Nah, ini mau didiskusikan sama Pak Ustadz, sama teman-teman semua pasti di sini udah paham, udah mengalami atau mungkin lagi gelisah saat ini tentang COVID tuh Pak Ustadz. Jadi di titik sekarang ini banyak banget pendapat orang beda-beda tentang COVID. Ada yang menganggap bahwa betul COVID itu ada karena sudah mengalami atau temannya mengalami atau keluarganya mengalami kan gitu ya. Yang kedua, ada yang merasa bahwa COVID itu tidak ada. Yang ada memang hanya sakit biasa pada umumnya. Orang tuh kalau misalkan hidungnya mampet dari dulu juga begitu. Sakit panas, masuk angin, hidung mampet, batuk, dan lain sebagainya. Gejala harian ya. Sama, gitu. Terus ada juga yang di tengah-tengah dibilang percaya, enggak juga dibilang nggak percaya, tapi karena pemberitaan dan lain sebagainya akhirnya percaya. Itu Pak Ustadz. Ada juga yang udah sakit, terkena COVID, analisa dokter, karena melihat berita bahwa COVID itu ternyata nggak ada ya. Walaupun dia didiagnosa COVID, dia nggak percaya bahwa dia COVID, padahal udah dikasih selang, gitu. Udah dirawat di rumah sakit. Belum sadar. Tapi karena pemberitaan yang begitu kuat, akhirnya dia nggak percaya bahwa dia kena COVID. Jadi bohong semua. Itu kan jadi susah gitu Pak Ustadz. Penyelesaiannya jadi susah gitu. Sebetulnya Pak Ustadz, dari Pak Ustadz nih, sikap kita sebagai muslim menyikapi hal ini seperti apa Pak Ustadz? Dibilang kita percaya, ya datanya ada ya. Kemudian di samping saya juga Ustadz Abe pernah kena COVID tuh, kemudian beberapa tahun Mbak Devi juga pernah kena gitu ya. Dibilang nggak percaya, ya kalau teori konspirasi itu kan apa aja bisa jadi benar sebetulnya. Tapi kan tetap data itu kan jadi acuan Pak Ustadz. Data orang ada positif, otentik, ada hasil PCR. Bahkan ada opini begini, oh itu alat-alat antigennya itu sudah diacak Pak Ustadz. Ada begitu. Jadi sekian alat, nanti sudah di set berapa yang positif dari alat-alat tersebut. Dan terakhir, yang lagi perbincangan untuk semua, ini sekali lagi hanya diskusi ya teman-teman ya, bahwa ini semua kenapa bisa naik lagi angkanya begitu mencuat, karena ya ini semata-mata untuk menaikkan ketertarikan orang terhadap vaksin. Nah, silakan Pak Ustadz, bagaimana cara kita menyikapinya dari sudut pandang Islam itu sendiri? Silakan. Kalau dari sudut pandang Islam itu kan sebenarnya kita sudah dikasih pemahaman cari Islam itu kalau ada persoalan itu serahkan pada ahlinya. Ya, gitu ya. Betul. Dalam hadis itu sudah diceritakan seperti itu ya, kita mengikuti aja dan melihat. Kita kan bukan orang yang bodoh sekali kan, enggak juga, kita mampu untuk berpikir. Jadi kalau ahlinya itu menceritakan iya atau tidaknya, ya kita paling tidak
mendengarkan dulu lah ya. Kalau percaya langsung belum, ya mendengarkan dulu. Kemudian kan ada unsur apakah ini ada konspirasi, kan kita bisa berpikir aja sih sebenarnya. Nah, kemudian kalau umpamanya ini berkembang tidak hanya cuma di Indonesia saja, malah larinya itu nggak di Indonesia, larinya itu memang awalnya dari Cina, kemudian yang lain kena. Persoalannya adalah ini konspirasi dari titik mana? Ada yang memang orang dari Amerika ke Cina meledakan sesuatu, Cina kena ini. Itu hanya cerita biasa saja. Orang itu sebenarnya nggak seperti begitu amat. Kalaupun di Amerika juga paling banyak, ya. Oh, karena kebocoran ini itu hanya cerita. Kebanyakan nonton film Mission Impossible, jadi ya terus begitu itu. Ya. Cara berpikir ini satu. Kemudian kalau saya melihat itu kan banyak dari masyarakat itu memang juga terkena dites, mau tes ini, mau tes itu terkena. Kemudian juga apalagi di antara kita aja ada Ustadz AB juga kena, Ustadz Asep, alumninya banyak. Ustadz Zaki, ya, Mbak Devi, kemudian yang lain-lain, Nita itu kan kena lah ya. Nah, relatif seperti itu memang menandakan bahwa itu insya Allah ada. Cuma namanya virus kan, selalu saya bercerita, virus itu yang menggerakkan tetap Allah Ta'ala. Dan yang menggerakkan virus siapa? Malaikat. Nah, malaikat menggerakkan apa? Menggerakkan jin. Jin itu menggerakkan virusnya itu sendiri. Jadi ini memang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala di dunia. Nah, bagi orang yang tidak percaya virus, kita amati dulu yang ngomong siapa. Kalau tidak percaya virus. Orang yang nggak dulu siapa? Yang ngomong dulu siapa nih? Yang nggak percaya itu. Yang nggak percaya itu, kan gitu ya. Yang ngomong ini siapa? Orangnya itu tipikalnya apa? Emosional nggak? Kaku nggak orangnya? Susah diatur apa gampang diatur? Kan itu. Secara keilmuan dia punya apa enggak? Dia suka berita-berita yang kontroversi atau berita-berita normal, itu bisa dilihat itu, Mas. Jadi kalau seseorang yang dia suka film kekerasan, normal kalau dia itu sehari-hari itu melakukan aktivitas keras, itu normal. Selalu bentrok ya? Selalu bentrok aja. Bertolak belakang aja. Bertolak belakang gitu ya? dengan umum istilahnya. Nah, ya. Nah, yang tidak suka ini siapa? Ini kita menilai aja dulu, kita menilai ya. Kebiasaan itu orang. Kebiasaan orang itu. Orang yang nggak mau percaya virus itu siapa? Yang gembar-gemborkan itu siapa? Kan gitu. Orangnya itu emosional enggak? Itu dilihat aja. Kalau orangnya emosional, normal. Orang emosional itu kadang dia nggak pakai logika, dia pakai nafsu. Kaku enggak? Kaku itu bagaimana? Kaku itu diberi masukan itu banyak diterima atau enggak? Kalau orangnya kaku, nah berarti apa yang terjadi pada yang dia inginkan itu tidak mau melihat apa yang ada di sekitar, atau orang masukkan ke dia, atau orang tuanya ngasih masukan ke dia pun dia kan nggak mau dengerin. Nah, orang kaku itu seperti itu. Kemudian egois enggak dia? Kalau orangnya egois, maunya menang sendiri, ini bikin masalah, ini kan egois. Berarti ini peracun sebenarnya orang. Kemudian suuzon enggak? Nah memang orangnya enggak tahunya mah hobinya suuzon dia. Lah kalau ini sudah nempel ke dia, lah ngapain dipercaya? Wong kita itu, orang muslim itu, untuk kalau ada suatu masalah atau suatu keadaan aja disuruh diselesaikan oleh orang-orang tertentu itu untuk tabayun. Kemudian harus diselesaikan dengan yang ahlinya. Betul. Jadi itu harus difahami dulu. Ada tahapan. Ada tahapan ya, sebenarnya. Jadi bukan orang yang gembar-gembor. Apalagi sekarang ini YouTube, kemudian medsos ini kan gencar. Jadi bikin orang tuh bingung gitu, Bos. Iya. Nah, disinilah sebenarnya fitnah dajjal itu dibentuk sebenarnya. Di titik-titik ini fitnah dajjal itu dibentuk sebenarnya. Nah, orang itu nggak ngerti kalau fitnah dajjal ya begitu itu. Skemanya di situ. Skemanya memang seliweran di situ. Ya seliweran itu fitnah dajjal.
Jadi bukan karena penguasa yang dolim yang sebelah mana. Nggak bisa seperti itu. Nanti di titik kita ada juga umpamanya pendakwah yang dolim, emang ada. Dia nyebarin sesuatu yang memang tidak pantas disebarkan. Dia ada di bawah semuanya. Mau di bawah kemudian dia mau membuka sesuatu yang sebenarnya itu malah bikin Chaos. sebenarnya. Ya itu ya ada itu ya fitnah dajjal, walaupun yang ngeluarin itu pendakwah umpamanya. Ini sama. Nggak peduli siapa yang ngeluarin. Nggak peduli. Karena dajjal itu memang dia akan keluar dari basis akidah, syariat, akhlak. Contoh umpamanya kalau ada pendakwah, dia mengejek, dia merendahkan saudaranya yang lain. Lah itu kan nggak boleh. Tapi walaupun dia pendakwah, dia benar-benar itu diceritakan beneran, dibuka di ini, dia kan sama menyebarkan fitnah, menyebarkan ujian bagi semuanya. Dan dia lupa bahwa saudara seiman itu memang saudara, satu tubuh yang harusnya itu dilindungi. Tapi malah begitu. Nah itulah fitnah dajjal. Yang ngeluarin siapa? Ya pendakwah. Ya saya tidak membuka kemungkinan seperti itu, karena fitnah dajjal itu tidak hanya untuk orang-orang biasa, enggak. Fitnah dajjal itu benar-benar itu ke semuanya, banyak. Nah di kita ini memang harus memberikan pemahaman. Persoalan orang-orang itu yang sering menjadikan fitnah, persoalan orang-orang itu tidak percaya terhadap virus COVID, itu mereka akan memilih nantinya. Mereka akan memilih, Mas. Wong orang masuk Islam itu dia memilih kok. Nggak cuma COVID ya, Islam yang jelas bukunya jelas, terjaga sejak zaman Nabi kan gitu ya. Itu terjaga, itu orangnya tetap kadang nggak mau milih, kadang ngejek, kadang begini, ya itu harus memilih. Apalagi COVID yang baru, secara nyata ini nggak tampak. Baru 2 tahun juga ini sama kita intensif. Ya seperti itu. Orang masih tahap berpikir. Disinilah sebenarnya kita harus bijak menyikapi, bijak. Kalau istilahnya menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi kerumunan, mengurangi mobilitas. Terus kalau ini berkerumun ini, saudara beriman ini insya Allah sudah di antigen, swab namanya untuk ikhtiar. Ini ikhtiar untuk menandakan bahwa di kita ini insya Allah sudah negatif. Amin. Ini bukan persoalan kita mau sombong, tidak. Kenapa Ustadz Abi di sini? Ya biasa-biasa aja. Karena beliau sudah pernah merasakan yang namanya COVID itu kayak apa? Yang katanya itu mau mati rasanya. Nah, kalau orang yang nggak percaya COVID itu kan karena memang Allah belum ngizinin aja dia belum ngerasain ya. Kalau dia sudah dipasang ventilator, ininya mulutnya mengunci, ini dilobangin, baru nanti kamu tuh mau ngomong apa kan gitu. Percaya baru. Nah itu percaya apa enggak tergantung dia sendiri Ustaz. Iya, balik lagi dia Ustaz. Nah yang jelas sebelum saya memberikan ini lagi, Ustadz Abe nih yang pernah merasakan terkena COVID rasanya gimana, walaupun saya tidak tahu hanya berapa hari, saya tidak tahu karena banyak teman-teman pendakwah yang meninggal sekarang jadi Ustadz, fase sekarang nih fase 2 ya. Dari fase pertama terkonfirmasinya tidak dengan gejala yang serius. Waktu saya itu masih ada pilek, masih ada batuk. Sekarang yang aneh di fase ini, orang nggak kemana-mana, di rumah kena COVID di rumah. Bahkan hampir di wilayah saya nih sama Pak Haji Hasan nih, hampir Ustadz yang sekarang terkonfirmasi itu pejabat dan para ustadz. Pejabat, ustadz dan semuanya hampir kemarin sudah ada 10 orang meninggal mendadak. Innalillahi. Nah ini fase apa ini Ustaz? Sehingga kok levelnya nih sekarang udah mulai ke anak-anak yang dia tidak kemana-mana gitu. Saya punya satu keluarga, saudara saya di Bandung, anaknya sangat safety banget. Orang tuanya sangat memberlakukan safety klinik pokoknya untuk anak itu, tiga-tiganya. Sementara orang tuanya betul-betul jaga jarak sama anak itu. Pas kemarin antigen bareng-bareng
Yang COVID anaknya semua. Padahal nggak kemana-mana tuh anak. Di rumah aja. Di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Yang sangat betul-betul menghindari kerumunan. Higienis lah ya, serba higienis, serba higienis protokol. semuanya, safety banget. Tapi ternyata saya ingat lagi pas dia cerita apa yang guru pernah sampaikan dulu tahun sebelum ini terjadi fase 2. Guru bilang sama saya bahwa COVID itu sudah ada titik-titiknya pada setiap manusia. Setiap manusia, iya. Betul, Tinggal Allah mau mengaktifkan apa enggak. Heeh. Di situ saya ingat bahwa ternyata bukan karena orang menjaga prokes. Heeh. Mau dia jorok enggak itu bukan ukuran. Iya. Mau dia safety banget juga itu benar. juga bukan ukuran. Karena ternyata. teman-teman dokter itu juga banyak yang kena. Teman-teman pejabat tuh prokesnya kayak apa gilanya? ketat banget. Ketat banget. Ketat banget. Kadang-kadang itu malah alkohol dimasukin ke mulut loh. Yang menjaga kesehatan. Tapi kadang-kadang nggak dikeluarin. Ditelan lah. Alkohol yang lain. Apa ya? Itu lewat udah. Itu loh. Itu whisky. Oh, Whisky. Artinya Nah itu kan sampai menjaganya itu loh maksudnya itu ya. Tapi kita prokes itu juga hanya sebagai upaya. di iya, titik gitu itu ya, berarti maksudnya. bukan sebuah ukuran gitu. Iya. Bukan sebuah ukuran. Satu itu. Hanya upaya ya. Ya, Satu itu. ikhtiar Yang lah. kedua yang saya tanyain tadi, kok fase ini banyak teman-teman dari kalangan para asatid lagi benar-benar diuji sama Allah. Iya memang bener, saya dulu waktu awal-awal COVID ada itu kan memang saya cerita Saya ingat nanti banget. ada tahap berikutnya, kedua itu pejabat sama pendakwah itu banyak yang kena loh, dan yang berikutnya ini banyak yang langsung kena langsung meninggal. Teman saya aja dalam seminggu ini para asatid ini ustadz-ustadz hampir 8 ustadz yang sudah Allah panggil duluan karena terkonfirmasi COVID. Di wilayah saya aja sendiri. Itu di teman kita para pendakwah MUI itu, itu kan ada tuh Ada. Buya Nurman itu Buya juga Nurman, ya. Iya. Buya Padahal Nurman. barusan WA sama saya. Itu langsung ya dikabarin. Itu temen pendakwah MUI ya, satu Angkatan grup 3 ya, kemarin sama Haji Hasan. sama Haji Hasan juga Bareng-bareng. gitu. Dan itu juga nggak tahu, demam aja biasa terus kemudian meninggal. Aduh. Iya, jadi waktu 2019 itu Pak Ustadz tuh sempat bilangnya di situ tuh, di kursi siraman kolbu, lagi kombrek. Nanti ada COVID lagi mas ini, yang tingkatannya lebih daripada ini waktu itu. Dan ini udah yang kedua kali nih Pak Ustadz, apa yang Pak Ustadz sampaikan pada waktu itu. Pas Ini banget. merupakan analisa ya Pak Ustadz ya. Gambaran Analisa Pak Ustadz bahwa virus itu akan bermutasi, itu seperti itu. Iya. Kemudian sampai di titik ini. Nah, sebenarnya Pak Ustadz, ini tuh sebetulnya kalau ibarat saya pernah tanya sama Pak Ustadz, kalau main game, mereka kan lawan bosnya ada level 1, level 2, level 3 gitu ya. Nah, yang paling kuat tuh kan raja terakhir disebutnya. Raja terakhir lah gitu. Gorgom itu. Nah, ini yang sekarang ini Pak Ustadz, yang lagi booming banget varian Delta ini, lewat papasan bisa kena. Itu Pak Ustadz level tertingginya menurut Pak Ustadz. Menurut Gimana, saya, Pak Ustadz? saya belum tahu ya. Apa ada lagi? Belum ada yang membisik-bisikkan makanya. Tapi melihat kejadian sekarang gimana Pak Ustadz? Kalau saya melihatnya begini, kalau saya ya, ini saya sendiri, kalau salah yang minta maaf. Jadi saya melihat COVID ini adalah cara Allah untuk mengingatkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Si COVID ini ya. Allahnya bukan COVID. COVID ini kan alat aja Oh ya. iya, untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan. Jadi ini di sini adalah bencana kecil lah istilahnya menurut saya ya. Bencana kecil. Kalau bencana yang besar itu dulu zamannya Nabi Lut dimusnahkan. Langsung. Zamannya Nabi Nuh dimusnahkan. Langsung. Zamannya Nabi Musa dimusnahkan. Kan gitu jelas lah ya, jelas. Nah, kalau sekarang saya melihatnya begini. Barangkali ini manusia, saya bilang manusia. Sayangnya Allah Sayangnya terhadap Allah manusia. terhadap manusia. Jadi COVID ini, di mana orang di dunia ini kan yang dipikirin itu kan duniawi saja. Negara Barat itu keilmuannya, canggih keilmuannya, canggih perekonomiannya, kan begitu ya. Kemudian negara Cina canggih dalam menduplikasi Iya. perekonomian dan Luar sebagainya. biasa. Pokoknya canggih sekali. Ya.
Pesat gitu ya. Pesat lah. Sampai negara barat dan Cina itu mengkloning hewan itu jadi bisa sama mirip sifatnya seperti sifat indukannya. Nah, ini sebenarnya itu sudah titik-titik. Dia seperti Tuhan aja. Nah, oleh Allah Ta'ala dikirimkanlah salah satu tanda bahwa manusia itu harus kembali ke jalan Allah. Karena sudah banyak orang-orang mendakwahkan tuh, orang yang dakwahnya benar, baik itu malah dilecehkan, malah direndahkan. Bukan berarti saya merasa direndahkan, enggak. Bukan berarti Islam merasa direndahkan, enggak juga sih. Cuma orang-orang itu tidak melihat lah. Nah, dari titik itulah Allah itu, ini hanya perkiraan saya, mengajak orang itu untuk kembali pada Islam sebenarnya. Dan ini dibikinlah bencana-bencana kecil, yaitu melalui virus. Yang orang melihat duniawi saja itu bisa hancur dengan yang namanya virus yang kecil. Nggak nampak, nggak kelihatan, katanya hanya bersenggolan kan gitu ya. Dan sekarang tuh Ya. Nah di sini sebenarnya cara dunia ya hanya untuk dunia aja nanggulangin virus. Orang-orang Barat sudah mulai bebas tuh, merasa bebas dari virus. Karena orang-orang Barat kayaknya tidak kembali pada jalan Allah. Tidak kembali, jadi dibiarin dulu. Nih dibiarin nih. Kenapa orang-orang Barat? Bayin aja kita. Biarin aja sama Allah Ta'ala. Nah, bagi orang-orang tertentu kayak di Indonesia ini, nah ini mulai nih dekat-dekat Indonesia atau di Indonesia ini adalah orang yang memang penduduk agama Islamnya itu cukup besar, tinggi. Nah, dua lah ya. ya. Nah, dengan keadaan tinggi inilah ini masih dipolemikan oleh Allah Ta'ala. Dan di situ nggak cuma masalah virus saja yang masih berkembang. Orang-orangnya itu sendiri bikin masalah. Kenapa kematian di Indonesia saat ini tinggi? Ya karena memang kondisinya seperti itu. Satu, yang kedua adalah emosionalnya orang Indonesia itu tinggi. Iya. Baru ketahuan setelah ada sosmed. Dulu kan sebelum ada sosmed, tahunya orang Indonesia itu kan Lembut ramah, Ada. senyum. Begitu ada sosmed kan ngebully anak orang tuh kayaknya renyah banget gitu. Habis-habisan ya. Kayak jago loh ini jempolnya. Baru kelihatan. Anak-anak SMP, SMA itu nggak jago-jago ya. Jago Pak Ustadz. Ya rata-rata di umur-umur segitu lah ya. Iya, dalam hal bully-membuli bahkan kita dapat cap negara paling tidak sopan netizennya. Di medsos. Di medsos. Iya. Dari Microsoft. Iya. Microsoft Negara ya paling tidak dibully juga. Sampai tutup kolom kom. Gila, perusahaan segede Microsoft Bully, Ustaz. panas loh sama ini. Negara yang tidak punya etika dalam dunia medsos. Iya. Memang begitu. Berarti sebenarnya Indonesia itu termasuk, mohon maaf ya, zaman dulu itu Arab lah ya. Kenapa turunnya Agama Islam. Quran itu di negeri Arab? Karena memang ya kali ya jahiliyah itu Jahiliyah, sendiri. ya, betul, Nah betul, sekarang betul. kok Indonesia baru muncul saat ini. Nah ini mau ada apa ini Indonesia ini? Mau ada nabi. Ya, nggak mungkin Pak Haji kalau istilahnya Al-Mahdi besok kan di negara Arab ya. Cuma di Indonesia ini loh mau ada apa ini? Kok ini jahilnya itu, jahiliyahnya sekarang jahiliyah itu baru muncul sekarang ini gitu. Mudah-mudahan Allah menempatkan gini, lagi Ustaz, kali ya? seseorang. Kita mungkin jadi negeri ini kan negeri yang begitu banyak populasi umat Islam. Nyatanya ini perkiraan gitu. Hanya pada frekuensi nilai yang banyak aja gitu. Kuantitasnya nggak ada gitu. Jadi cuma hanya kualitasnya nggak mayoritas besar, tapi ketauhidannya rendah. Kualitasnya kurang ya. Begitu apa mungkin? Isinya buih doang ya. Gini ya, betul. Isinya buih doang. Iya gitu. Isinya buih ya. Jadi agamanya namanya besar gitu, tapi nilai yang terkandung dari besar. agama itu nggak ada gitu. Jadi Kurang, sangat gini kali Pak kurang. Ustadz ya, Benar. orang itu banyak yang merasa soleh ketika orang tersebut sholat, puasa, dan melakukan ibadah. Padahal itu standarnya orang muslim kan itu. Iya. Bukan berarti dia soleh kan? Belum. Karena standarnya memang begitu kan? Iya, standar mata manusia Iya, aja. sholat kan begitu ya. Nah, Kemudian mengerjakan puasa dan lain sebagainya, selain kemis apa.
banyak orang merasa dengan dia seperti itu, wah udah soleh. Benar. Kayaknya belum ada kesadaran secara kuantitas. Secara kuantitas. Ya memang. Betul. Sepertinya Ustaz, ini mah Iya. perkiraan karena melihat dari besar mayoritas Banyak. umat Islam, tapi toh tidak mencerminkan etika yang luar biasa. Iya. Malah yang terjadi Iya. kita menjadi trading satu tidak beretika dalam dunia medsos. Bayangin coba. Ya, Iya. memang itu dulu diturunkannya Nabi Muhammad untuk apa Ustaz? Menyempurnakan Menyempurnakan akhlak. akhlak. Lah saat ini di Indonesia akhlaknya murad marid. Nah ini mau ada apa nih? Allah ini saya juga nggak tahu nih. Karena begini nih biasanya nih. Kalau yang saya amati banyak pendakwah yang keluar di YouTube atau di medsos itu memberikan kajian secara teori boleh ya. Tetapi pada saat memberi kajian akhlak jarang. Kajian akhlak ya Ustadz ya, sangat jarang. Kalau memberikan kajian akhlak secara teori bisa. Nah, ini ya secara teori Benar. bisa. Tetapi menjadi imam tentang akhlak yang Baik. baik itu jarang. Sampai orang paham ya Pak Ustadz? Sampai orang Sampai paham, orang, oh, sampai orang itu menilai orang tersebut imamnya itu oh baik benar. Nah, Iya. bukan karena tuanya, bukan karena dia itu tenangnya. Padahal orang itu mamanya dia bisa emosi, tetapi dia santai. Belajar Dia untuk- untuk tidak emosi. Dia bukan orang yang kaleng-kaleng mamanya seperti itu. Tapi yang seperti itu memang susah. Kenapa susahnya? Nih saya amati seperti itu. Kadang merongrong saudaranya yang lain, nggak cocok persoalan tafsir. Wow, begitu. Iya. Ini kita ini udah bener nih. Yang komennya beda. So bener lu. Nah, So iya. pinter lu. Nah, iya. So paling bisa lu. Iya. Emang lu doang. Begitu. Padahal kalau mamanya yang bilang begitu suruh aja kembali dia cerita kan gitu ya. Menyamain cerita ini. Jadi standarnya kan begitu ya. Kalau orang push up dia push up sampai 500 kali push up Oke. kan lu bisa sok jago lu bukan begitu kan kata-katanya. Bener. Dia push up juga 501 aja. Benar. Baru gitu loh kelihatan. Tapi kalau hanya cuma Perangnya beneran. ya iya gitu. Perangnya beneran di titik itu. Bener. Kalau hanya asal ngomong itu kan gak bisa. Tanda tak mampu ya. Tanda tak mampu. Banyak bicara tuh sebetulnya. Padahal persoalannya bukan di medsos aja tanda tak mampu. Nanti di akhirat itu jelas loh orang-orang seperti itu dia akan disikat oleh Allah Ta'ala dan apakah betul dia itu besok masuk surga? Kalau yang kita kita bicarakan tentang ayat Quran kemudian dia tidak mau memakai itu udah dianggap kafir oleh Allah Ta'ala. Allah loh ya. Kalau kita sih tetap menganggap itu saudara. Kalau Allah sudah menganggap kafir, kapan mau masuk surga? Benar. Pak Ustadz. Kagak ada. Nah, disinilah sebenarnya apa yang tadi di medsos begini, Pak. Saya malah baru tahu loh ini. Baru tahu. Saya nggak tahu karena memang saya nggak main medsos. Iya Pak Ustadz. Saya main sosmed. Sama. Balik doang. Nah, inilah yang sebenarnya jadi istilahnya kalau kita bikin YouTube itu Ustaz, itu kan memberikan kajian ilmu kayak Covid momennya saat ini, memberikan kajian ilmu. Coba. Ini yang saya nggak terlalu sedih, cuma saya menambahkan pemerintah itu menyuruh untuk mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, memakai masker. Jarang sekali pemerintah atau pendakwah itu mengajak jangan marah, itu belum pernah loh saya. Hanya Menjaga kita emosi gitu ya. menjaga emosi. Gimana kalau itu kita tambahin, Pak Ustadz? Lah saya tambahin mulu sebenarnya. Jadi Protokol. teman-teman pejabat termasuk kesehatan itu karena selama ini saya mendengarkan TV ya di TV nasional itu. Kemudian ceramah teman-teman dakwah itu jarang sekali atau belum pernah saya itu mendengarkan janganlah marah, hindari marah, itu jarang. Padahal itu sederhana. Itu sederhana yang sering kita dengarkan la tatab walakal jannah. Itu kan sederhana Ustaz. Iya. Ringan banget. Ringan, tetapi kalau kita amati jangan marah bagimu surga itu kan sebenarnya
Allah menyampaikan untuk Rasul melalui malaikat Jibril itu jelas. Kalau orang nggak marah baginya surga. Kalau Kalau orang marah. marah baginya neraka. Kan sebenarnya hanya begitu aja caranya. Simple banget. Simple. Cuma jarang. Katanya orang tertentu, kelompok tertentu, mana mungkin sakit itu dari marah. Lah, emang terjemahkan aja itu. Tafsirkan aja hadis itu. Gimana maksudnya hadis itu? Ya kalau maunya wah hadis itu ya itu aja kan gitu loh. Ya berarti kamu nggak berkembang cara berpikir. Benar. Kan begitu ya. Jadi bukan doktrin sebenarnya. Itu benar, hadis itu berhubungan dengan banyak sekali ayat-ayat Quran. Jangan sampai kita itu ada persoalan hari ini tidak berhubungan dengan yang dulu-dulu lah. Orang itu kan begitu. Orang Islam itu semua itu terkait. Sejak akhir balik. Sejak akhir baliknya itu terkait Bayang terus dosa itu, yang Ustaz. dibikin, ya Allah. Jadi benar-benar itu terkait. Jadi istilahnya kalau di dalam istilahnya Allah itu menyiapkan ruh, nanti mulai rezekinya, kemudian jodohnya, kematiannya ditata, istilahnya ditentukan oleh Allah Ta'ala. Menurut saya ditentukan itu ya melalui Quran itu. Jadi kalau dia itu berbuat baik, kenapa di dalam kalau ditentukan? Kenapa kalau di dalam Quran kita itu disuruh menyembah Allah, disuruh berbuat baik? Kalau Allah menentukan, kan begitu. Kalau Allah menentukan dia orang matinya kena COVID, maaf nih ya, saya takdirnya kena COVID. Nah kenapa dulunya dia tuh masih emosional, menyimpan marah dan sebagainya? Coba mengingat jangan marah, jangan ini, kan bisa takdirnya beda. Betul. Ya, karena yang bisa merubah takdir itu ya kita sendiri. Tapi bukan takdir yang dirubah terus akhirnya sampai kemana. Enggak, memang kita yang merubah takdir itu maksudnya dari yang sesuatu yang buruk, yang nantinya terjadi buruk, Terubah jadi baik gitu Pak. iya, kalau kita melakukan kebaikan yang dianjurkan oleh Allah, termasuk ibadah itu juga kebaikan, nanti takdirnya kan baik. Amin. Termasuk sehat itu kan takdir baik. Baik. Atas Maka- apa yang kita lakukan buah tangan kita sendiri itu Pak. Iya, buah tangan kita sendiri itu ya itu. Seseorang dia akan mau meninggal nanti, meninggalnya di akhirat dia masuk surga itu bukan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dia besok masuk surga. Itu mah Nabi. Kalau Nabi udah jelas. Kalau manusia, manusia itu masih semaunya sendiri. Ya sanitizer dipakai di tangan, dia nggak mau kalah, dikumur-kumur, nggak mau kalah lagi, ditelan lagi, kan gitu. Jadi menambah penyakit baru itu. Nah, jadi bukan ilmu yang dipakai ya. Iya, nih Pak Ustadz, kembali lagi ke kita ke belakang lagi yang tadi yang COVID. Kalau begini gimana Pak Ustadz? Maksudnya pemikiran begini menurut Pak Ustadz bagaimana? Dah, apapun yang terjadi, semua ini kan kehendak Allah ya Pak Ustadz ya. Ini kan COVID ini kan sebetulnya wasilah, perantaranya kan gitu ya, atas apa yang ingin Allah berikan kepada manusia. Kalau begini bagaimana? Misalkan kita berpikir bahwa ketika orang itu, saya kena COVID nih, oh ini ujian dari Allah, berpikir ke situ. Boleh. Ujian dari Allah. Ketika yang tidak kena COVID juga itu merupakan ujian juga dari Allah sejauh mana dia bisa dari Allah Ta'ala. menjaga hatinya. Karena begini, kita tidak punya kemampuan untuk melihat virus itu kan kecil sekali. Iya. Kemudian untuk melihat berita yang begitu banyak berkembang di masyarakat juga kan rumit ya. Jadi menurut saya, ya udah sekarang COVID-nya dari Allah, kita bersyukur kalau misalkan memang Allah masih kasih kesehatan, tapi pun jangan sombong. Ketika sakit, anggap ini sebuah ujian, kembalikan lagi kepada Allah. Jadi intinya pasrah aja gitu Pak Ustadz. Ya, tapi kan sebagai seorang Muslim kan nggak bisa pasrah itu diem kan nggak. Ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar. Salah satunya mamanya ikhtiar kita itu untuk menjadi seorang yang bijak. Mamanya gini, terkena COVID ada apa? Ada teman kita dakwah yang satu grup itu terkena COVID Ustaz. Iya. Ya, Ustaz Randy itu kan terkena COVID ya. Kemudian saya bantu doa lah. Saya hanya minta Ustaz tolong doa saya diaminkan. Wallahu alam, beliau mengaminkan terus. Alhamdulillah beberapa hari langsung Enak, yang ya? dulunya pakai Ventilator. ventilator itu dilepas, yang dulunya nggak bisa makan, alhamdulillah udah mulai bisa makan. Nah, sebenarnya persoalannya adalah kalau bisa jangan sampai kita itu mendapatkan ujian yang tidak enak. Sama seperti begitu. Rasul. Kalau bisa diuji itu jangan yang tidak enak, kan begitu ya. Doa Rasul itu kan begitu ya. Jadi bisa itu mengkikis iman seseorang karena nggak kuat sebenarnya.
Nah, maksudnya gini nih. Gimana maksudnya? Kalau bisa jangan sampai kita mengalami ujian tidak enak, walaupun sebenarnya tidak enak itu juga harus kita syukuri. Tetapi gimana caranya tidak mendapatkan? Yaitu berbuat baiklah. Kan gitu ya. Urutannya itu kan jelas. Umpamanya wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jadi di sini ceritakan, janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu itu nanti dia sudah nyetir kehidupan sampai kematiannya, itu sudah ditentukan dia sendiri. Kalau dia emosional ditentukan sebenarnya. Nah, disinilah sebenarnya di tengah-tengah ini Allah itu mengajak untuk kembali ke jalan Allah Ta'ala lagi. Yang dulunya emosional jadilah pemaaf. Yang dulunya kaku jadilah yang lembut. Yang dulunya itu dia pengen dimuliakan, muliakanlah orang lain dulu. Kan gitu ya? Bener ya? Kalau ingin benar-benar ditinggikan ya hormati, tinggikan orang lain. Itu kan pembelajaran yang ada dalam Quran sebenarnya. Yang itu juga dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di titik itulah nanti kita itu menyusun kehidupan kita itu baik. Makanya kalimat berikutnya wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya berbuat baik. Berbuat baik itu gimana? Kembali lagi kepada Quran dan Sunnah. Berbuat baik itu. Nah, kalau kembali lagi beneran dikerjain. Nah, yang kemarin dikerjain, yang marah, emosional, kaku, suudan dan sebagainya. Ini kan akhirnya ditinggalkan. Kan begitu sebenarnya. Ayat itu kan petunjuk untuk kita telaah, kita pikirkan. Nah, dari sinilah insya Allah nanti mudah-mudahan kita tidak terkena COVID. Tidak terkena ujian yang menurut kita tidak enak. Sebenarnya kan gitu sebenarnya. Jadi Allah itu paham. Jadi orang yang terkena sesuatu tidak enak itu ada beberapa kemungkinan memang dari perilakunya sendiri, kemungkinan kedua karena imannya dia kuat. Imannya kuat ya bisa aja dia menjadi ujian yang tidak enak, tapi dia tetap menerima ujian itu dengan senyuman, dengan lapang dada, dia terima. Nah, ini sulit mencari orang yang seperti itu sulit, tetapi ada. Nah, di titik ini kita melihat, ini satu nih perilaku. Makanya kenapa saya hanya mohon aja terhadap pemerintah, ya ditambahilah. Ya, jangan emosional, jangan kaku dan sebagainya. Kan sama jadi ini. Saya juga melihat akhlak Rasul itu jangan cuma cerita. Rasulullah itu adalah contoh yang baik. Sesulit itu ya? Hanya apa namanya? Cerita gitu ya. Slogan. Kan akhirnya menjadi slogan. Ayo cobalah. Ayo jangan marah. Gitu ya. Apa? Iya, resapi. Diajak masyarakat itu seperti itu. Kalau teorinya tahu semua, Rasul itu memang contoh yang baik. Dari mulai anak SD sampai orang yang mau mati itu, Rasul contoh yang baik enggak? Iya, pasti gitu. Iya, suri teladan. Iya, gitu. Tapi nggak diikutin apa yang contoh yang baik, apa yang dikerjakan Rasul itu nggak diikutin. Nah, inilah akhirnya menjadi Indonesia termasuk berkecamuk, virus ini masih di situ. Karena memang kalau saya amati ya seperti itu, ya nggak apa-apa, silahkan mau semua nafsi-nafsi memilih kan gitu. Nah, dari titik itu oke. Kemudian ada juga orang nih di luar orang yang dia punya ilmu agama yang cukup lumayan paham ya, orang nih. Saya dengerin kemarin ada nge-zoom di instansi tertentu dan itu dia seorang profesor, saya dengerin cerita tentang COVID. Itu nggak ada Allah-Allahnya sama sekali. Nggak ada Allah-Allahnya sama sekali. Nah, di situ ini menurut saya, ya saya tidak tahu ini profesor apa, saya juga tidak tahu. Dan di situ juga kayaknya orang-orang yang punya pendidikan tinggi, agamanya juga cukup bagus ya, haji dan sebagainya. Tapi di titik itu dia merasa, dia sendiri COVID juga masih bingung. COVID ini datang mendadak, emang dia bisa bikin vaksin? Enggak. Vaksin juga
membutuhkan waktu untuk dia bikin, dan dia juga menunggu dari Cina atau dari Amerika kan Masih gitu. dalam tahap pengembangan ya, Pak? Dalam tahap pengembangan, karena virusnya juga nggak mau kalah. Iya. Emang lu aja yang Iya, bisa iya. berkembang kan gitu. Virus ini untuk vaksin ini untuk virus yang ini nih. Yang datang baru belum kan gitu. Iya. Nah, di sini orang itu nanti ada orang yang di luar agama atau bagaimana, dia tidak terkena, dia pasti ngomong nih, karena saya higienis nih, saya menjaga, saya tidak ini. Ini orang otaknya begitu. Coba kalau kita lihat dari sisi agama kita, berarti dia kan merasa apa yang dia lakukan ikhtiarnya itu kan benar. Padahal dia itu diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala kan belum finish. Dia baru aja, yang lain kena, dia belum kena. Belum finish. Nah, di titik itu sebenarnya ujian bagi dia, menguji apakah dia menuhankan otaknya. Kalau dia sudah higienis, itu yang menjadikan dia tidak terkena virus. Kalau dia jawab iya, saya bilang enggak, kamu bodoh. Yang bikin kamu berpikir itu siapa? Otakmu, kepandaianmu? Ya, saya jawab iya. Betul? Terus yang nyiptain otakmu siapa? Allah. Kenapa kamu nggak ada Allahnya sama sekali? Yang nyiptain otakmu itu siapa? Allah sudah. Kan gitu kuncinya. Kenapa nggak kamu sentuh Allahnya? Kita itu sebenarnya ada manusia tinggal seperti karung aja biasa. Isinya itu sebenarnya Allah. Mata kita bisa melihat atas izin Allah. Allah mengizinkan banyak malaikat di mata kita. Jantung kita berdegup itu atas izin Allah. Kenapa? Karena jantung kita ada malaikat yang tetap diizinkan oleh Allah Ta'ala begini. Coba kalau ada malaikat yang tugasnya dia itu mengunci darah di pembuluh darah jantung, mengunci darah, mengumpal, zet, jantung langsung, orang langsung mati gimana? Mana orang tahu? Nggak tahu. Padahal malaikat yang lain dia menyusup karena apa? Karena dia emosional, nggak tahunya. Nggak tahu dia. Di semua tubuh manusia ini, kita ini banyak sekali malaikat. Yang menjadikan dia melakukan operasi berhasil siapa? Dia, bukan Allah. Kenapa? Lah yang menciptakan tangan dia siapa? Allah. Betul ya? Otaknya dia Allah. Mempelajari apa? Dia Allah. Dia lahirkan atas izin Allah. Nah, masa dia itu mengoperasi sesuatu itu, ini saya, mana Allahnya? Nah, di sini yang dianggap menuhankan dirinya sendiri. Jadi segala sesuatunya sudah tidak ada Allah berarti. Sudah tidak ada Allah. Aktivitas dia tidak melibatkan Tidak Allah. melibatkan Allah. Nah, itulah kerugian yang amat besar. Nah, makanya kita dakwah ini mengingatkan Ustaz. Jadi kalau kita melihat dari sisi tadi pertanyaan Mas Bobi, orang itu macam-macam nanti. Nanti vaksin turun, nanti ini udah divaksin. Ya dulu saya bilang, udah divaksin. Nggak taunya orang sembuh semua, dipikir vaksinnya. Enggak, vaksin itu hanya ikhtiar aja. Tapi ujian lagi maksudnya. Nah, ujian lagi. Kalau Menganggap vaksin itu hebat juga nggak bisa juga. Salah lagi. Nggak boleh kita seperti itu. Tauhidnya nggak ada lagi. Tauhidnya nggak ada lagi. makin hilang malah Iya. kalau berpikir di situ. Vaksin itu ikhtiar sama seperti makan. Makan itu ya ikhtiar kita agar kita itu tubuh kita bisa bergerak dan sebagainya untuk secara fisik. Iya. Ya. Jadi Ustaz berarti masuk ke semua sisi menjadikan itu kebinasaan itu termasuk salah satunya COVID. Iya, Ketika orang tersebut melakukan sesuatu yang Allah tidak sukai. iya, Contoh marah Iya. dan sebagainya. iya, Kemudian berbuat baiklah iya, serta mengerjakan amal soleh. iya, benar. Berbuat baik ya Pak Ustaz. Heeh. Kalaupun itu sudah dikerjakan tapi tidak terkena, itu ujian untuk orang yang sudah berbuat baik. Sudah berbuat baik, karena jelas dia tidak mungkin berbuat baik hanya di minggu-minggu ini. Dia mikirnya kan, saya berbuat baik, saya sudah baik. Nah, tapi lupa dulunya, nggak taunya emosi, pernah marah sama bapaknya. Dimohonkan Nah, ampun. iya kan, belum pernah dia mohonkan ampunan, belum pernah minta maaf serius kepada orang tuanya. Oh, benar. Dia minta maaf hanya cuma di bulan Ramadan, itu pun tidak mana dia minta maafnya di titik mana, ke orang tuanya beneran atau dia hanya lip service di mulut aja. Kan tinggal maafin ya, mana ini sama ini nggak sinkron loh kan. Tapi gini, Kalau Ustaz, minta maaf itu, kalau Pak Ustaz bilang, kenapa ya orang itu sulit menerima bahwa sakit itu dari mana? Saya ada satu contoh. Ada seorang ibu bertanya, ini anak saya kenapa begini ya? Akhirnya saya coba bantu jelaskan,
dari referensi ilmuwan Pak Ustadz disertasinya, salah satunya anak itu kalau menstruasi sakit luar biasa gitu, sampai ke dokter. Saya bilang, apa ada kejengkelan sama ayah? Ya betul, gitu kan. Salah satunya Pak Ustadz ada kejengkelan sama ayah. Anaknya perempuan. Kemudian Kalau laki saya curiga mah. oh iya, saya juga akan jauh, saya tinggalin. Kalau laki komen sih gimana ya? Terus. Nah, kemudian saya referensikan untuk menonton tayangan Pak Ustadz itu langsung. Akhirnya ibunya itu bingung gimana ya saya jelasin sama anak saya. Berarti anaknya ini kan emosional Pak Ustadz. Sampai ibu itu bingung cara menjelaskannya. Sampai istighfar, astagfirullahaladzim. Ibu kenapa bingung? Ini mah Al-Quran. Di hadisnya juga ada. Jangan marah. Ya, tapi, nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Kalau orang tua sudah seperti itu tuh dosa kan di hadapan Allah Pak Ustadz? Ketika bingung menyampaikan itu. Saya yang mana? Ya ketika ibunya tuh kayak, aduh gimana cara nyampainya? Aduh saya takut anak saya begini marah. Sampaikan aja nggak apa-apa. Orang tua. Sebenarnya itu kan tugasnya orang tua. Iya kan? Tetap mendidik anaknya, apalagi cewek kan. Anak itu kan keluar itu kan setelah dia menikah. Kalau cewek lo ya. Betul. Nah kalau masih belum menikah ya orang tua masih punya tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Jadi kalau saya tuh antara orang tua dan anak aja untuk menyampaikan keilmuan itu. Kalau ceritanya Mas Bobi, saya malah berpikir ini anaknya emang kayaknya kurang ajar ya beneran. Sampai ibunya aja nggak berani nyampein kan gitu ya. Itu bener. Ini anaknya kurang ajar. Biarin aja kalau menurut saya. Masih tanya gimana ini? Lah saya nggak pernah punya pikiran. Yang penting momennya sudah diberikan, kemudian itu memang harus dikerjakan. Karena yang namanya sembuh itu bukan instan seperti kita makan pisang goreng kemudian kenyang, nggak seperti itu. Ada proses. Ada prosesnya sebenarnya. Ada orang ini memahami tentang orang tua si anak ini. Ada proses dia itu tahu tentang agama, ilmu-ilmu agama. Ada proses tentang hormat pada orang tua. Ada proses dia harus menanggalkan yang namanya marah, emosi, semaunya sendiri kan seperti itu. Banyak proses seperti itu. Terima kasih Ustadz Danu sudah memberikan ilmu baru buat kita semua. Jadi guys, intinya bahwa mari sama-sama kita banyak berbuat kebaikan saat dimana Allah uji kita dengan yang namanya COVID. Ini semua ujian dari Allah. Pun apabila ada teman-teman kita yang tidak terpapar, itu pun ujian dari Allah. Intinya bahwa umur takdir Allah. Semua Allah yang menentukan. Cuma mau panjang atau enggak tergantung dari diri kita. Kalau kita beramal baik, insya Allah umur ini jadi manfaat. Kalau kita ada dalam perbuatan yang tidak baik, jangan sampai umur yang Allah kasih jadi tidak bernilai manfaat. Mudah-mudahan jadi renungan buat kita semua. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Pak Hasan Bisri dengan channel Hasan Bisri BFC. Share, comment, and like. Terima kasih. Assalamualaikum.